Guys, oke, jadi di video kali ini kita bakal ngebahas salah satu saham yang pernah ya dibincangin banyak orang ya, dan pas pandemi pastinya. Oke, dan saham itu adalah saham Eka Dharma. Oke, Ekat ya. Nah, sebelum itu jangan lupa nih disclaimer on, buka ajakan menjual atau membeli suatu saham untung rugi karena tanggung sendiri. Oke, kita masuk ke dalam langsung ke pembahasannya. Nah, Ekat ini boleh dibilang kan dia kan penghasil isolatif ya. Isolatif terkenal banget itu Daimaru namanya. Nah, sekilas buat kalian, ini jadi pembukaan aja biar kalian ngerti kenapa gue pilih saham itu untuk kita bahas. Karena PBV itu udah murah untuk sekelas dia, 0,55 kali ya. Ini boleh dibilang, gue nggak tahu menurut kalian ini hidden gem atau saham tidur, cuma tidur doang ya. Coba nanti komen di kolom komentar ya. Karena dia itu signifikan banget penurunan labanya, dan bisa dilihat dari pergerakan harga sahamnya juga. Dia dulu udah pernah stock split juga kan. Dia pernah stock split juga kan dulu kan. Stock split terus ya, stock split 1/5. Dan dia memang rutin bagi dividen sih. Ya sebenarnya secara keuangan dia sehat sih, gak ada masalah sih. Utang aman, bisnisnya oke, PBV-nya oke. Pertanyaannya, bang kenapa harga bisa jadi murah bang? Kalau memang sebagus itu kenapa dia bukan uptrend malah downtrend sekarang? Kenapa labanya malah terjun bebas? Itu bakal kita bahas semua. Nah, gue mau kasih tau doang, ini di awal. Karena dia ini bisnis musiman. Bisnis musiman juga enggak. Karena kan sekarang packaging di mana-mana. Kalau kalian lihat di kayak JNE, JNT, you name it lah, ya, tempat-tempat pengiriman itu semua pakai isolatif. Pasti banyak dari mereka juga. Isolatif kan banyak merek. Dan Daimaru ini kan salah satu yang paling terkenal. Sekarang aku mau nanya kalian, orang masih seperti zaman dulu di COVID gak? Dulu zaman COVID kan orang di rumah semua, kena PSBB, gak bisa kemana-mana. Beli barang pakai apa? Ya udah kan, mereka nggak bisa ke toko fisik kan. Ya udah, mereka pakai online terus. Makanya kenapa labanya di 2021 itu besar banget sampai 100 M. Nah sekarang turun. Itu kelihatan banget lah dari grafik kinerja keuangannya gitu loh. Setelah pandemi udah lewat, udah berlalu, dia juga turun. Karena sekarang orang itu sudah bisa keluar. Datang ke toko offline aja beli juga udah bisa. Memang kita ngomong zamannya mager, tapi gue bilang sama kalian dulu, semager-magernya orang pun orang lebih prefer beli di offline. Gua pribadi gue demen prefer beli di offline, tapi gue nggak menutup kemungkinan gue juga beli online juga, karena feelingnya beda. Offline dan online tuh beda banget feelingnya. Kita langsung saja masuk ya, itu pembukaan buat kalian biar kalian udah ngerti nih poinnya. Ya, nah kita langsung ngomong ke perusahaannya dulu nih. Eka Dharma itu mungkin jarang dibahas, tapi ya kita bilang jarang dibahas. Tapi ini bisa menarik nggak sih? Kita ngomong ke profil perusahaannya. Dia didirikan 1981 di Tangerang, Indonesia. Sektornya industri dasar dan kimia, berarti basic materials ya. Produk utama pita perekat, Daimaru, Superfix, Eka Tape, stretch film, cling wrap, lem, dan mesin pengemas basement. Berarti dia boleh dibilang untuk bagian-bagian packaging dan pengiriman lah, kita ngomong lebih tepatnya. Pasarnya Indonesia sama Malaysia. Anak perusahaannya PT Eka Dharma Mitra Niaga, Perdagangan, Visco Industri SDN BHD, manufaktur dan pemasaran pita perekat. Oke. Jadi secara divisi aman ya, nggak ada masalah apa-apa ya, lengkap. Nah, dari profilnya dulu, kita ngomong dia ini udah lama lah, kita ngomong udah pemain lama lah. Berarti udah 44 tahun yang lalu, which is dia udah melewati banyak krisis, dan dia masih bisa stay sampai sekarang, dimana itu bisa menandakan bahwasanya memang keuangan dia itu sehat, dan bisnisnya ya anti krisis juga sih, gue bilang sih gitu loh. Nah ini yang gue suka, bisnis kayak gini, dia anti krisis, anti pandemi juga, tapi ketika dimana ada krisis, peluangnya di situ. Ngerti ya? Jadi tipe-tipe saham yang dimana ada krisis, di sana peluang. Bisnis kayak gini yang gue suka. Cuman kalau misalnya nggak ada krisis, nggak ada pandemi atau nggak ada apapun gitu loh, yang harus kayak membuat orang tuh di rumah. Contoh kalau misalnya krisis nih, kita ngomong kayak keuangan atau apa, orang lebih mau prefer di rumah. Karena kenapa? Mereka bakal menghemat makan di luar, menghemat biaya bensin, biaya tol. Itu orang lebih prefer di rumah, habisin waktu, mungkin cari cara untuk cari duit lagi atau gimana gitu loh. Jadi orang pasti bakal belinya lewat online, dan di sana lah bisnis dia bisa jalan lagi. Orang pada thread gitu loh. Dapat ya, udah nangkap ya tuh poinnya ya.
kita langsung masuk ke kekuatan utama, ke strength-nya ya. Untuk Eckhart sendiri, kalau yang gue lihat ya, dari valuasi memang murah, dan kekuatan utama dia itu adalah merek yang dikenal luas di industri pita perekat. Itu udah bener banget sih, dia kan udah lama banget sih dari Maru itu udah gila cuy. Gue zaman gue masih bocil aja itu, buset, mana-mana pakai Daimaru bro, buset cuy, itu zaman dulu itu. Jadi memang udah lama banget lah, dia punya brand tuh udah kuat lah. Terus kita ngomong lagi, jaringan distribusi yang luas di Indonesia, gede, boleh dibilang dari Sabang sampai Merauke lah kita ngomong ya, ujung ke ujung pakai produk mereka. Diversifikasi produknya baik, bener. Nah, ini yang gua agak kurang sebenarnya. Memang dia ada niche-nya. Niche-nya itu udah perekat, pita perekat, atau bisa kita ngomong isolatif. Kalau bahasa Medannya selasiban. Oke. Cuman yang bikin gua agak kurang srek juga nih satu apa? Modelnya gitu-gitu aja. Model bisnisnya gitu-gitu aja. Jadi dia nggak mau bilang ekspansi juga susah gitu loh. Jadi dia tuh kita tuh udah ngerti, kita tuh udah tahu pasti dia punya produk untuk apa, bisnisnya untuk apa, dan apa produk, dan bakal ngeluarin produk apa juga. Jadi kita tuh udah bisa tebak dan bisa tahu lah. Nah, kenapa gue kurang seretnya kayak gini? Karena dia tuh mau ekspansi apa lagi? Ya gitu-gitu aja. Itu bagian yang gue kurang seret. Tapi secara bisnis gue gak ada masalah, karena bisnis anti krisis, anti pandemik juga bisa gue bilang. Jadi ini tipe-tipe saham-saham kalau boleh bilang agak sneaky ya gitu loh. Lo invest, tiba-tiba krisis, oh lo kok bisa cuan ya gitu loh. Jadi kita mesti memanfaatkan momentum kayak gitu sih. Sebenarnya kalau kita ngomong ya, untuk valuasi dia sekarang seperti ini nggak bakal bisa terjun lebih dalam lagi lah. Kalau gocap kayak mustahil lah kalau bila kinerjanya, kecuali dia rugi banget. Dan GCG dia juga bukannya yang goreng-goreng saham lah. GCG dia ya fokusnya ke bisnis aja sih. Bisa kelihatan dari laporan keuangannya kok. Jadi kalau misalnya gue bilang ya, ini dari gue pribadi ya, kalau gue sih melihat kalau untuk harga sekarang sih memang itu masa-masanya akumulasi sih kalau menurut gue ya. Tapi ingat, disclaimer on, bukan ajakan menjual atau membeli suatu saham. Oke, untung rugi kan tanggung sendiri ya, bukan gue tanggung. Oke. Kelemahannya adalah ketergantungan pada pasar domestik, baru gue bilang tadi. Nah itu, kelemahannya itu. Persaingan ketat dengan produk impor. Yes! Sekarang banyak produk impor dari China, dan kita ada nama tarif. Mikir apa sana? Ngefek lah. Materialnya gimana? Buatnya dari apa? Kan material bahan baku itu kan dihitung bro. Oke, udah mulai nggak ya? Ngefek itu. Apakah, jadi pertanyaan sampai sini mungkin ada pertanyaan bang. Jadi kalau misalnya tarif Trump berlaku, apakah dia punya laba bisa kemungkinan turun lebih dalam? Bisa, karena ada penyesuaian lagi kan. Lebih tepatnya ke beban lah, ke beban bisnis dia, beban pembuatannya gitu kita ngomong, beban produksi. Jadi dia punya laba bisa tergerus. Kalau sampai minus kayak enggak deh, harusnya cuma penurunan laba gitu. Karena bakal ada banyak perubahan kebijakan di perusahaan juga pasti. Pengiriman gimana? Kalau di pengiriman sistem bisnisnya ada lagi, beda lagi gitu loh. Jadi itu berantai. Maka kita boleh dibilang kita nanti setelah tarif Trump ditetapkan, kita nggak tahu lah despite negosiasinya berhasil atau enggak ya. Apakah hasil gimana kita nggak tahu. Kita ngomong the worst case-nya. Kalaupun memang nanti ada tarif Trump, ini bakal berantai semua sih. Jadi teman-teman harus lebih aware ya. Jadi kita bukan masalah faktor internal, tapi juga faktor eksternal. Ya, jadi itu coba gue bantuin bukain pemikiran lebih luas lagi ya. Kita gali-gali lagi. Inovasi produk yang terbatas. Tadi gue udah bilang di awal, inovasi produk yang terbatas. Bang, lu kenapa bisa mikir kayak gitu sih? Cara mikir gue, kita biasain brainstorming gitu loh. Biasain lu untuk menggali sampai akar-akarnya. Apa yang membuat bisnis ini menjadi tersendat? Apa yang membuat laba dia bisa turun? Bukan kenapa, tapi apanya kalian cari. Ya itu memang coaching sih. Itu gue mesti ngajarin, karena gue mesti nge-coach kalian sih. Itu mesti private ya. Itu jam terbang sih. Oke. Opportunity, ekspansi ke pasar Asia Tenggara. Itu bisa. Karena mereka memang terkenal, mereka udah Malaysia gitu kan. Ya bukan nggak menutup kemungkinan mereka bisa Asia Tenggara.
Cuman kalau kita lihat sekarang ya produk-produk seperti isolated gini ya, boleh dibilang bisnis yang kayak quote-nya Pak Warren Buffett gitu loh. Belilah bisnis yang bosen. Ya kayak gini sebenarnya ini kaidah value investing banget sebenarnya. Hacker ini kaidah value investing banget. Bisnisnya bosen banget. Bosenin cuy. Tapi di sana cuannya deh. Cuannya di sana. Jujur kalau nanya gue bosen bro, bosenin banget bro bisnisnya. Cuman itulah cuan lu. Gue sampai hari ini masih menetapkan prinsipnya Warren Buffett, cari bisnis yang bosen. That's it. Bosen menunggu, bosen lihat bisnisnya. That's the key. Terus peningkatan permintaan produk kemasan. Yes, produk kemasan kita makin banyak. Ingat, dia kan juga boleh dibilang kalau orang TOW barang kan pakai isolatif juga kan. Kadang kalau misalnya orang kayak lu pakai Gojek lah atau GoFood lah, ya GoFood atau GrabFood lah kita ngomong, beli minuman nih atau beli makan kan pakai isolatif sih, pakai isolatif juga. Jadi kan kepake dia juga. Toko yang menggunakan isolatif mesti beli barangnya dari dia juga kan, dari tempat toko-toko lain. Nah, toko-toko ambil dari distributor kan, distributor ambil dari distributor lagi kan, ya udah. Jadi berantai. Jadi bisnis itu kita tuh mesti mikirnya itu lebih luas. Kita nggak bisa mikir cuma dalam satu lingkup guys, gitu loh. Diversifikasi ke produk ramah lingkungan. Sebenarnya kita ngomong kalau isolatif memang ramah lingkungan sih sebenarnya sih menurut gua ya. Cuma jangan dibakar juga sih. Kalau dibakar sih bahaya juga sih. Ancamannya fluktuasi harga bahan baku. Itu tadi gua udah ngomong juga di awal. Ingat tarif Trump. Perubahan regulasi lingkungan. Ingat. Itu juga karena kita menuju ke ESG. Oke, tapi dia memang agak ramah lingkungan sih. Sebenarnya kalau isolatif itu plastik, memang di plastik. Cuman ya jarang sih orang bakar atau apa sih. Persaingan harga agresif, yes benar. Karena isolatif itu sekarang makin banyak mereknya dan makin murah bro. Karena orang tuh nggak penting merek sekarang sih. Yang penting bisa menjadi perekat aja udah done gitu, selesai gitu. Kayak gue juga sama sih, ya. Nah jadi kesimpulannya apa setelah tahu itu semua? Kesimpulannya adalah saham ini sebenarnya kalau lu ya yang lagi hype sama saham-saham lain di luar sana, besar kemungkinan lu bisa ngelewatin saham kayak Ekat ini yang punya fundamental yang wow, ya, yang not good not bad either, so-so. Cuma kalau ada krisis atau pandemi atau gimana mungkin bisa jadi peluang. Jadi gue mau nanya kalian itu lebih milih saham kayak gini atau gimana? Atau enggak sih? Coba nanti tulis di komentarnya. Karena kita ngomong ya, peluang itu, cuan itu nggak tahu datang dari mana. Mungkin dari tempat sepi gitu loh. Memang saham ini lagi sepi banget gitu. Coba kalian tulis di komentar, menurut kalian gimana saham ini? Kalau menurut gue ya prospeknya oke. Prospek dia oke, tapi oke-nya itu bukan bagus banget. Karena dia itu bisnisnya udah nge-stuck. Oke dalam arti ya stabil aja, gitu-gitu aja. Tapi mungkin bakal ada penurunan ketika tarif Trump ditetapkan, karena ada perubahan kebijakan juga, dan bahan baku pasti harga bakal agak naik, jadi beban dia bakal agak mengembang dikit. Jadi bakal ada namanya penurunan juga. Tapi bisnisnya aman lah. Bisnisnya bosenin, aman, mudah dimengerti. Nah itu, bosenin itu mudah dimengerti lebih tepatnya. Mudah dimengerti, bisnisnya GCG bagus, PBV rendah, terus utangnya rendah, terus labanya juga ada, labanya juga boleh dibilang nggak kecil-kecil amat juga ya. That's it, kaidah value investing banget sih sebenarnya sih. Ya, oke, jadi itu saja yang bisa gue bilang ya. Tapi coba kalian tulis di kolom komentar, ini hidden gem atau cuma saham tidur sih? Coba kalian tulis di kolom komentar ya, gue mau tahu sih. Ya, apa pendapat kalian soal ini? Ya, Bang, apakah harga sekarang bisa dibeli? Kalau kalian nanya gue apakah bisa dibeli, dengan valuasi sekarang kalian bisa beli harganya kalau kalian mau. Ya, kalau yang udah punya gimana? Yang udah punya terserah kalian, mau hold mau jual terserah, gue nggak ngurus. Kalau gue sih, gue sebagai investor gue bakal nambah kalau gue. Oke, itu saja yang bisa gue bilang. Jangan lupa untuk like dan subscribe seperti biasa, dan ya semoga bermanfaat. Dan again, disclaimer on, bukan jalan menuju temu suatu saham untuk merugikan kalian tamu sendiri. Oke, so bye bye semuanya. Semoga